pembebasan dari api neraka. Itqum minan nar. Jadi kalau dibagi 3 fase, berarti 10 hari pertama itu seorang mendapatkan rahmat. 10 hari kedua, yaitu di pertengahan, berarti dia akan mendapatkan magfirah. Ramadan datang penuh cahaya, cahaya keagungan remah rahmatnya. Doa lirih terdengar di bibir, mohon ampunnya atas segala dosa. Ramadan kita Ramadan ampunan, Ramadan kita Ramadan penuh cinta, Ramadan kita Ramadan kasih sayangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadan nasa ila siratim mustaqim, amma ba'du. Para pemirsa TV Persis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah berkat kudrah, iradah dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan segala apa yang menjadi kewajiban. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan di bulan ini betul-betul mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa televisi Persis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa istimewanya Ramadan itu? Sering dan banyak orang bertanya, kenapa Ramadan itu menjadi sebuah bulan yang istimewa? Ramadan menjadi istimewa karena di situ ada saum. Tidak pernah ada di bulan-bulan yang lain saum setiap hari selama 1 bulan lamanya. Jadi satu di antara keistimewaan Ramadan adalah di mana di bulan itu, di situ saum setiap hari difardukan. Ramadan menjadi istimewa karena di situ ada saum. Coba jika masuk bulan Ramadan lalu saumnya tidak dilaksanakan, apa istimewanya? Justru keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan karena di situ disyariatkan saum. Sehingga saumnya setiap hari, bukanya setiap hari, makan sahurnya juga setiap hari. Dan di situ juga ada tarawih, ada salat yang dilakukan di setiap malam. Maka jika itu tidak ada, otomatis keutamaannya, keistimewaannya akan tercerabut. Maka dengan demikian Ramadan itu menjadi istimewa karena di situ ada saumnya. Di situ ada ibadah berupa makan sahurnya, ibadah berupa takjilul fitrinya, dan ibadah berupa salat malamnya. Jika tidak ada, tentu saja Ramadan akan tak ubahnya bulan-bulan yang lain. Seperti halnya bulan Sya'ban, bulan Syawal, atau bulan Dzulqa'dah, atau bulan-bulan yang lain seperti bulan Safar.
menjadi istimewa karena di situ ada saum. Di situ disyariatkannya saum, dan saumnya setiap hari, saumnya setiap saat, dan berakhir setelah Ramadan itu lenyap dan pergi. Oleh karena itu, itulah yang paling urgen, yang paling penting untuk menyatakan bahwa Ramadan itu adalah bulan istimewa, bulan yang paling utama, bulan agung. Walaupun bulan agung ini datang, tapi tidak ada saumnya, tidak ada sahurnya, tidak ada bukanya, tidak ada salat malamnya. Apa istimewanya? Betul, Quran sendiri menyampaikan bahwa di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran yang diturunkan berdasarkan keterangan, akan tetapi kitab-kitab lain pun diturunkannya pada bulan Ramadan. Hanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, dan yang lainnya diturunkan secara jumlatan wahidatan, secara sekaligus. Sementara Quran itu diturunkan secara sekaligus dari Lauhin Mahfuz ke Baitul Izzah minas sama'id dunya, dan dari Baitul Izzah minas sama'id dunya turun kepada Nabi SAW dalam keadaan munajjaman, secara kasuistis, secara kasus demi kasus, peristiwa demi peristiwa. Seperti itulah bulan Ramadan memang di sini adalah bulan di mana Quran diturunkan. Jadi ada beberapa keutamaan, keistimewaan mengapa bulan Ramadan itu dinyatakan bulan yang utama, bulan yang agung, bulan yang di situ banyak keberkahan. Yang pertama dan utama itu adalah di situ ada saum, di situ ada makan sahur, di situ ada buka, di situ ada salat malam. Dan tentu saja di bulan Ramadan ini, di situ ada Lailatul Qadar. Bulan Ramadan sering juga diartikan atau sering juga dinyatakan sebagai syahrun, bulan yang penuh ampunan. Disebut syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan. Justru karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh ampunan, sehingga orang-orang yang mukmin tentu akan senang, gembira saat Ramadan itu tiba, karena akan segera menjadi pembebas dari segala kesalahan, kekhilafan yang mereka kerjakan. Betapa tidak, sebab Nabi SAW bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idzajtanabal kaba'ira." Hadis riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat yang 5 waktu, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, itu akan menjadi kifarat dari dosa-dosa yang telah lewat. Selama ia mampu menahan diri dari berbuat dosa besar. Seorang akan senantiasa bergembira apabila ia mampu menahan dosa besar, lalu datang waktu-waktu salat. Itu akan menjadi kifarat. Sehingga ketika seorang di waktu subuh selesai menunaikan salat subuh, kemudian ia bekerja selama berjam-jam. Begitu datang waktu zuhur, maka dia akan menyatakan, alhamdulillah, zuhur telah tiba. Ternyata selama dari subuh sampai zuhur
tidak pernah aku menunaikan dan melakukan dosa besar. Dan karena tidak melakukan dosa besar, maka zuhur akan menjadi kifarat dari dosa yang telah lewat. Sehingga akan merasa senang seorang dengan kedatangan waktu zuhur itu. Begitu juga dari zuhur, kemudian berjam-jam kita berkumpul, berinteraksi, dan melakukan berbagai macam kegiatan. Baik kegiatan pribadi, kegiatan kelompok, dan lain sebagainya. Di pasir atau di kantor atau di mana saja. Begitu datang waktu asar, pasti akan menyatakan, alhamdulillah asar telah tiba. Perasaanku tidak ada dosa besar yang kita kerjakan. Sehingga datangnya waktu asar, selesainya kita menunaikan salat asar, akan menjadi kifarat dari dosa yang telah lewat. Dari zuhur sampai asar. Begitu juga setelah asar kemudian datang maghrib. Maghrib datang isya, isya datang subuh. Begitu dan begitu. Sehingga setiap waktu-waktu salat tiba, seorang yang beriman kepada keterangan ini, pasti dia akan gembira dan menyatakan, alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap waktu-waktu yang datang, kemudian dilakukan di situ salat fardu, maka akan menjadi kegembiraan tersendiri bagi orang yang beriman, karena itu akan menjadi kifarat dari dosa-dosa yang telah lewat. Begitu juga ketika seorang masuk hari Jumat, dia akan menyatakan, alhamdulillah sudah hari Jumat lagi. Perasaan dari Jumat kemarin ke Jumat ini, aku tidak menunaikan, mampu menahan melakukan dosa-dosa besar. Sehingga aku tidak menunaikan dan tidak melakukan dosa besar. Dan Jumat ini akan menjadi kifarat dari dosa-dosa yang telah lewat sampai Jumat yang kemarin. Demikian juga dari Ramadan yang kemarin ke Ramadan yang saat ini hadir. Maka kita pun akan bergembira, menyatakan kepada Allah, alhamdulillah. Menurut perasaan dan perkiraan, dari Ramadan yang dulu ke Ramadan yang sekarang, kami tidak melakukan dosa-dosa besar. Mampu menahan, mampu mencegah dan menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Maka Ramadan hadir hari ini akan menjadi kifarat dari dosa-dosa yang telah lewat. Oleh karena itu, betapa tidak menggembirakan datangnya bulan Ramadan bagi orang-orang yang beriman. Selalu saja menjadi maghfirah kehadirannya, kedatangannya. Belum ketika Nabi bersabda bahwa man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi kalau seandainya Ramadan itu adalah bulan maghfirah, bulan pembebasan, bulan pencucian, bulan di mana orang dibersihkan dari kekhilafan kesalahan. Sehingga seorang setelah selesai ibadah Ramadan menjadi segar, menjadi bersih, menjadi sesuatu yang optimis, besar harapan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan-bulan lain tidak ada Lailatul Qadar, tidak ada itikaf 10 hari di 10 hari yang terakhir. Tidak ada di situ saum setiap hari. Tidak ada di situ di mana orang sahur setiap hari. Kemudian berbuka setiap hari. Tidak kita temukan kecuali di bulan ini. Tapi intinya Ramadan datang tidak istimewa jika seorang tidak menunaikan ibadah saum. Dan Ramadan akan pergi begitu saja
jika memang saumnya tidak dikerjakan, saumnya tidak dilakukan. Justru yang menjadi sabab istimewanya dan utamanya bulan Ramadan ini karena di Ramadan itu ada saum, di Ramadan itu ada iktikaf, ada Lailatul Qadar, ada di situ maghfirah yang Allah telah sebutkan, yang Rasul telah terangkan bahwa betapa di bulan Ramadan ini seseorang akan mendapatkan semua itu. Terlebih-lebih Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Bagi seorang yang saum itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama yaitu farhatun inda fitrihi. Saat berbuka dia akan berbahagia. Ketika ia berbuka saum, setiap maghrib tiba, setiap matahari terbenam, kaum muslimin akan merasakan kegembiraannya. Kaum muslimin akan merasakan kebahagiaannya. Dan itu tidak bisa diuangkan. Dan kebahagiaan itu terpancar bagi orang-orang yang saum. Itu adalah bukti setiap hari kita berbahagia. Dan ada satu kebahagiaan yang masih misteri yang akan kita dapatkan nanti, yaitu wa farhatun inda liqa'i rabbi, yaitu kegembiraan saat kita bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bertemu dengan Ia, tentu saja kegembiraan yang hakiki dan pertemuan yang mendatangkan kenikmatan yang tinggi karena kita bertemu dengan zat yang menciptakan kita. Kita bertemu Ia, tak ubahnya seperti bulan purnama, tidak akan berdesak-desakan. Itulah keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan yang kita baca berdasarkan keterangan. Barangkali ada yang ditanyakan. Baik Ustadz, ada pertanyaan yang masuk ke redaksi. Ya. Yang pertama, bagaimana tolak ukur seseorang mendapatkan keutamaan Ramadan? Ya. Tolak ukur seseorang mendapatkan keutamaan dan keistimewaan di bulan Ramadan sudah barang tentu apabila seluruh kewajiban yang diperintahkan Allah untuk dilaksanakan di bulan itu, serta terlebih-lebih bisa dilakukan yang merupakan anjuran-anjurannya, yang hukumnya bisa jadi bukanlah wajib melainkan hanya sebatas sunat-sunat saja. Kewajiban ditunaikan yang wajib, yang sunnah pun terlaksanakan, sudah barang tentu itu adalah bagian dari tolak ukur seseorang mendapatkan keutamaan dan keistimewaan di bulan Ramadan. Terlebih-lebih tentu saja kita harus lakukan semua itu atas dasar imanan wahtisaban. Karena iman dan karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika tidak karena iman, tidak karena mengharap ridho Allah, maka hilanglah dan akan mengurangi kepada pahala serta keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Kita percaya, kita iman berdasarkan keterangan yang kita baca, itu adalah bagian dari keutamaan dan keistimewaan. Oleh karena itu persiapkanlah sebelum kita masuk pada bulan Ramadan, andai kata kita akan memasuki bulan Ramadan, agar kita bersiap, baik kesiapan mental maupun kesiapan spiritual. Baik Ustadz, yang kedua, bagaimana mengenai hadis yang menyebutkan keutamaan Ramadan dibagi menjadi 3? Ya. Yang pertama, 10 pertama mendapatkan rahmat. Ya. 10 kedua mendapatkan maghfirah. Ya. Lalu 10 ketiga bebas dari api neraka. Ya, betul. Memang ada sebuah keterangan bahwa Ramadan itu terbagi 3. Ramadan itu terbagi kepada 3 fase atau 3 kelompok ya.
Awaluhu rahmatun, wa awsatuhu maghfiratun, wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan itu awalnya mendapatkan rahmat, tengah-tengahnya mendapatkan maghfirah, dan yang terakhir atau fase ketiga itu mendapatkan pembebasan dari api neraka. Itqum minan nar. Jadi kalau dibagi 3 fase, berarti 10 hari pertama itu seorang mendapatkan rahmat. 10 hari kedua, yaitu di pertengahan, berarti dia akan mendapatkan maghfirah. Dan 10 hari yang terakhir itu akan terbebas dari api neraka. Maka kita nyatakan berdasarkan keterangan yang kita baca, ternyata hadis ini secara sanad tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dijadikan pegangan oleh kita semua. Dan andai kata dijadikan pegangan, kalau begitu saya akan menunaikan itu 10 hari yang terakhir saja. Biar terbebas dari api neraka. 10 hari pertama dan kedua biarlah tidak mendapatkan rahmat dan maghfirah juga. Mungkin saja ada orang yang memahami seperti itu. Oleh karena itu hadis ini tidaklah bisa dipertanggungjawabkan secara sanad, secara keabsahan, kevalidan sebuah hadis yang tentu saja apabila kita berhujjah mesti dengan hadis yang sahih. Baik Ustadz, yang terakhir pertanyaan, bagaimana jika perempuan yang menstruasi ataupun nifas, lalu perempuan tersebut tidak bisa saum? Ya. Apakah dia bisa mendapatkan keutamaan Ramadan? Ya, tentu saja ini akan menjadi sebuah pertanyaan bagi ibu-ibu dan perempuan yang sama sekali pada bulan Ramadan ini tidak bisa melakukan saum dikarenakan nifas, atau dikarenakan dia itu menyusui, atau dikarenakan dia itu hamil, mengambil rukhsah. Apakah kita atau seorang perempuan itu akan mendapatkan keutamaannya, keistimewaannya? Mereka yang nifas tentu saja bukan kehendaknya. Dan Islam mengajarkan serta Allah menetapkan bagi yang nifas haram saum. Justru kalau orang nifas memaksakan untuk saum malah berdosa. Menerima apa yang telah Allah tetapkan itu adalah bagian dari sikap seseorang menerima akan ketentuan dan ketetapan Allah. Begitu juga seorang yang menstruasi, di mana Ramadan ini yang mestinya 30 hari, dia hanya kebagian 25 hari atau 23 hari. Maka dia dengan legowo akan mengkodoknya, akan melaksanakannya. Dan Allah menetapkan bagi yang menstruasi haram saum dan wajib qadha. Maka dengan mengikuti apa yang menjadi ketentuan dalam syariat Islam, dengan datangnya menstruasi ataupun nifas, maka seorang perempuan tidak usah khawatir. Selama mengikuti ketentuan-ketentuan Allah, dia akan mendapatkan keutamaan. Dia akan mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan. Walaupun satu bulan itu ternyata dia bolong 7 hari, dia bolong 3 hari. Walaupun bolong, justru malah itu istimewa. Justru karena dia membolongkan, membuka, serta membatalkan saum dikarenakan Allah mengharamkannya. Malah kalau kita memaksakan saum, justru malah Allah haramkan. Siapa yang melakukan yang diharamkan Allah, sudah barang tentu itu berdosa. Jadi jangan khawatir, insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan dan akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemenangan kepada kita semua, memberikan kekuatan, menjadikan bulan ini sebagai bulan yang mendidik diri untuk kesabaran,
untuk kekuatan ketahanan iman, kekokohan tauhid, senantiasa menjadi orang-orang yang takwa selepas Ramadan pergi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita buktikan atas kejujuran dalam perintahnya. Saatnya waktu terbaik untuk mendekatkan diri